Hai semua, kembali lagi pada program online Bible Reading hari ini. Tetap bersama kami berempat, ada saya Timothy Purnomo dan ada sahabat-sahabat saya yang hari ini sudah hadir. Ada Benny Johan, ada Aryo Wicaksono dan juga Irsan. Halo semua. Halo. Halo, apa kabar? Baik. Baik. Ya, kami berharap semua sahabat-sahabat yang mengikuti, menyaksikan, ataupun mendengar online Bible Reading ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dan yang jelas kami tidak pernah akan lupa untuk mengingatkan supaya selalu bergerak, ya. Yep. Karena orang yang bergerak menunjukkan ciri-ciri orang itu hidup, ya. Yes. Yeah. Hidup, gitu ya. Oke. Teman-teman, kita mau mulai sudah di suratnya Paulus untuk jemaat Korintus ya hari ini ya. 1 Korintus. Terakhir kita di 2 Tesalonika. Mau kita langsung mulai aja? Boleh. Siap. Oke, sip. Mari kita buka Bible kita. Oke, Irsan boleh langsung baca 1 Korintus 1? Oke. 1 Korintus 1. Salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Kali ya. Sampai situ dulu, oke. Ya, kita bahas sesuai ini aja dulu. Siap. Perikopnya. Di sini, gue bacain sedikit deh tentang background Korintus ya, gitu. Yes. Ya, kita juga pas baca nih kita dapat, kenapa sih Paulus tulis surat nih buat jemaat di Korintus? Ini kan surat yang pertama. Ya. Sebenarnya semua perjalanan Paulus tuh tercatat di Kisah Para Rasul yang kita udah pernah baca sebelumnya, ya kan? Cuman ini kayak isi suratnya tuh apa aja. Nah, Paulus itu dia preach the good news ya tentang Tuhan Yesus. Dia mulainya di utara dari Yunani, Northern Greece. Cuman di sini yang gue baca di situ nggak aman, makanya dia pindah ke Southern, ke selatannya Greece. Ya. Habis itu dia pergi ke kota namanya Korintus karena dia di situ lebih aman. Ya. Makanya dia menetap di situ, dia mulai ngajar. Nah, kota Korintus sendiri ini kota yang maju. Ditulis Center of Trade and Business. Artinya ya terpelajar ya, sangat maju. Cuman gaya hidupnya juga yang sangat perlu diajar gitu loh ya. Karena mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kota yang kaya juga. Jadi Paul itu stay di sana untuk 1,5 tahun. Gitu. Nah, kenapa 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus? Itu sebenarnya sudah ada surat dari jemaat di Korintus untuk bertanya beberapa pertanyaan sama Paulus. Gitu. Cuman surat itu memang nggak ada, tapi kalau kita baca dari isi 1 Korintus, ini isinya nih kayak lagi jawaban. Iya, lagi ngejawabin yang sebelumnya yang ditanyakan. Gitu. Makanya untuk kita bisa ngerti, kita baca deh. Nah, tadi Irsan udah baca sedikit tentang salam. Di situ seperti biasa ya, trademark banget gaya tulisannya Paulus. Dan yang menarik gue menemukan ini, baru baca-baca tadi, yang di ayat ketiga dia tulis kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Kenapa? Kasih karunia ini kan kayaknya kata grace ini tuh signature move-nya Paulus banget tuh. Ya. Mana-mana dia selalu bilang tentang kasih karunia, kasih karunia. Terus damai sejahtera. Ternyata orang-orang Yunani itu dia tuh salamnya tuh kalau kayak kita kan hey halo gitu, atau enggak kalau orang Hawaii itu aloha gitu. Aloha. Ya kan orang Israel tuh shalom. Nah, ternyata orang Yunani itu itunya grace katanya. Oke. Jadi pas mereka menyapa itu kasih karunia gitu. Jadi dia gabung karena dia orang Israel juga, Yahudi, damai sejahtera itu kan shalom. Ya, jadi dia gabung grace and peace. Be with you. Gitu. Ditambah lagi Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Betul. Karena ternyata kita jadi ngerti, tanpa kita bisa tahu itu sebuah grace,
kita nggak bisa ngerasain itu shalom-nya, peace-nya. Oh, Karena pada saat kita bisa ngeliat semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kasih karunia dari Tuhan, di saat itu juga langsung kita dapat damai sejahtera itu. Iya. Itu. That's good. Tajam, Ben. Ya, lanjut Thank lagi you. ya. Lanjut, San. Oke. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Oke, itu dulu. Ada kata-kata yang kita mau highlight? Ini kalau tadi saya baca yang di mana hari sampai dengan pada hari Tuhan kita Yesus Kristus, di terjemahan AMP dibilang sampai kedatangannya ya. Oke, itu ayat 8 ya tadi ya. Iya. Tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, thank you udah mention tentang itu. Jadi di setiap suratnya Paulus itu sebenarnya dia langsung pasti ujungnya udah langsung kasih tahu dulu untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Iya, gila ya. Selalu di depan dia kasih tahu dulu gitu. Iya, gitu. Jadi pada saat punya, sebenarnya sih gue juga ngerasa ya kalau kita tuh punya persepsi yang eternal gitu, udah langsung tahu sampai ujungnya dulu gitu. Ya kan kita tuh jalannya mantep pasti, karena kita udah tahu janji Tuhan sampai ujungnya. Ya dia bilang kita pemenang, ya kan kita pemimpin, kita kepala bukan ekor. Itu ujungnya tuh langsung udah kelihatan. Jadi pas kita jalan, apapun permasalahan yang kita dapat di hari-hari ini, ya kita hadapinnya bisa dengan mantep gitu loh. Karena kita tahu ujungnya udah ada, udah tahu. Yes. Ya, itu kan harusnya membedakan orang yang punya Tuhan Yesus dan yang nggak punya Tuhan Yesus. Iya, betul. Apa lagi? Ayat 7. Oh ya, ayat 7 itu kan juga sama sebenarnya. Guys, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Menantikan, di bahasa Indonesia menantikan pernyataan Tuhan kita. Padahal kalau di bahasa Inggrisnya ini ada terjemahan yang seperti ini. There is no gift of the Holy Spirit that you don't have. Maksudnya kita penuh nih dengan Holy Spirit. You are full of hope as you wait for our Lord Jesus Christ to come again. Jadi benar tentang kedatangan dia yang kedua kali. Nah, yang ayat 5 juga gue jadi berpikir gini nih. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan gitu ya. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya gitu. Nah ini, kalau kita dengar satu kata kaya, berarti kita apa yang keluar di dalam pikiran gue adalah possession gitu, apa yang kita miliki gitu ya, iya kan? Nah kalau kita kaya di dalam dia ini kan maksudnya Tuhan Yesus gitu ya, ya kita punya apa yang Tuhan Yesus punya gitu loh, ngeri ya? Jadi gue selalu ingat apa yang tertulis di Kitab Wahyu bahwa kita harus berpegang pada sesuatu yang tidak bisa diambil daripada kita. Ingat gak, Ben? Ya kan? Nah, jadi kalau kita kaya di dalam dia, berarti kan kita kaya di dalam Tuhan Yesus gitu ya. Dan kita punya sesuatu gitu di dalam dia. Kita kaya, kita punya sesuatu gitu loh. Apalagi kaya, berarti banyak gitu kan. Nah, itu sesuatu yang nggak bisa diambil daripada kita sih menurut gua. Gitu. Itu kayak satu pernyataan yang cukup ilahi bagi gue gitu ya, dan itu kayak nggak bisa dibantah dan kayak itu jadi modal kita sih menurut gue sih, kaya dalam dia itu seperti modal kita, sesuatu kekayaan yang nggak bisa diambil oleh siapapun gitu, itu sih. Ya itu juga kayak benerin perspektif kita juga ya tentang arti kaya itu sendiri ya. Iya.
Karena kayak apa yang dipikirin sama manusia, ya kita harus pastikan itu selaras sama apa yang kayak definisinya Tuhan, gitu ya kan? Iya. Bukan berarti orang nggak boleh kaya ya di dunia ini, bukan gitu loh. Tapi apa yang nggak bisa diambil daripadamu, yaitu firman Dia, yaitu Dia yang hidup di dalam kita. Nah itu yang, ngerti nggak sih? Itu nggak bisa kayak kita ngertiin cuman kayak dari satu bahasa, dari tulisan, oh ya gue ngerti gitu. But you have to walk through it gitu, ngerti nggak sih? Iya. Gitu. Yeah. Itu aja sih. Good. Lanjut lagi. Yes. Mas Aryo. Oke. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan satu sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Good. Interesting. Ayo kita highlight apa nih? Jadi biasanya kalau gue ya pribadi, gue baca Bible tuh gue selalu pegang highlighter. Jadi contoh kayak tadi pas Mas Aryo baca perpecahan dalam jemaat, ya udah itu judulnya yang kita highlight pasti. Kan? Terus tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata. Seia sekata gue highlight karena itu kan pasti yang penting. Dan jangan ada perpecahan, yang highlight lagi. Jadi supaya pada saat itu kita jadi ngeliat nih kata-kata kunci yang mau di highlight itu apa sih sebenarnya. Dan kita bisa mulai bahas dari situ. Ya. Berarti gimana di sini perikop ini tentang perpecahan dalam jemaat? Ada semuanya, by the way kan semua ini adalah rasul kan. Cuman ya ini yang mungkin pernah di-mention sebelumnya gak sih tentang rasul super yang orang-orang anggap itu sebagai rasul kelas atas gitu. Apa beda ya? Maksudnya gimana tuh, San? Pernah ada yang istilahnya kayak sebenarnya kehidupan rasul ini lebih baik. Jadi orang menganggap kalau Paulus kan dia bekerja dengan sederhana lah gitu ya, sederhana orangnya. Cuma ada pernah baca perikop di mana kayaknya sih kesimpulan yang di Bible Project deh. Kalau ada muncul sebagai rasul-rasul super. Nah, orang-orang membandingkan Paulus dengan rasul-rasul super ini. Di mana mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik dan tapi tetap pengajarannya sebenarnya sama kan tentang Kristus kan, tentang Tuhan gitu ya. Iya. Ini yang dibahas di sini itu ya tentang yang apa? Atau sebenarnya sih yang golongan Apolos ini juga atau Kefas ini adalah ajaran Paulus juga. Oke. Kefas itu Petrus. Oh iya. Kefas itu namanya Petrus. Ya kan? Oh. Jadi sebenarnya maksudnya itu bukan lebih ke yang tadi super apostle itu. Gitu. Basically rasul itu ya murid Yesus yang 12 itu kan yang pertama itu. Oke. Ya kan? 12 terus Yudas berkhianat terus digantikan yang mereka pilih itu Stefanus. Siapa masih ingat? Stefanus. Bukan. Bukan. Oh, siapa yang dipilih? Aduh, yang jaga meja. Iya. Bukan jaga meja. Yang dari mereka akhirnya bilang, oke, kita harus pilih nih buat menggantikan. Iya, yang diundi kan, yang 2 orang itu kan. Betul. Itu di kisah awal itu. Ya, ayo ingat kan namanya siapa? Gue juga lupa. Tunggu sebentar. Matias. Ya, ingat kan Matias? Gitu. Nah, jadi 12
12 itu dibalikin lagi, tapi Paulus ini kan juga rasul yang langsung di istilahnya dia mengalami Tuhan ya. Yes. Cuman tadi yang maksud yang itu, San, itu bukan lebih ke dibandingkan sama Rasul Paulus sih menurut gua ya. Karena pas dibaca di sini dia cuma mau pastikan bahwa fokusnya itu tetap ke Tuhan Yesus gitu. Bukan golongan. Ya, kalau kita boleh bawa sampai zaman sekarang, mungkin ya kita bilang oh kita dari gereja ini, dia dari gereja ini gitu loh, aliran ini, aliran itu. Tapi ujung-ujungnya kan sebenarnya yang kita sembah tuh manusia. Tuhan Yesus, bukan manusianya. Gitu. Itu sih. Karena pada akhirnya jadi ada kayak sebuah kebanggaan loh. Ya kan? Karena dia bilang gini, ada yang bilang aku datang dari golongan Paulus. Aku dari golongan Apolos. Aku dari golongan Kefas itu Petrus. Atau aku dari golongan Kristus langsung nih kita gitu dari Yesus Kristus. Jadi ada yang bilang ini gue dari gereja ini, gue dari gereja ini gitu. Jadi padahal ujung-ujungnya sebenarnya yang kita ikutin, yang jadiin contoh itu adalah Tuhan Yesus. Jadi maksudnya supaya jangan ada perpecahan nih gitu. Apa lagi? Itu menarik sih. Yang kalau menurut gue yang kata-kata seia sekata lalu bersatu hati. Kamu erat bersatu dan sehati sepikir gitu ya. Itu kayak apa ya? Kayak satu modal buat kita supaya kita nggak terpecah belah gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Seia sekata gitu. Iya. Gimana Ben menurut lo? Yang lain gimana Mas Aryo, Irsan? Iya. Itu sebenarnya udah jelas kayak gitu. Cuman kita tuh dia yang kata-kata yang dia bilang tuh perpecahan supaya jangan ada division. Yes, division in the church. Yes. Jadi artinya jangan sampai terpecah, jangan sampai ribut lah gitu istilahnya. Gitu loh. Tapi dia kan nggak bilang gitu kalau nggak boleh ada ruangan untuk berdiskusi. Iya. Untuk berdebat, maksudnya berdiskusi sehat gitu ya. Berdiskusi, kita nggak boleh pakai kata berdebat juga karena berdebat ujung-ujungnya mau nyari siapa yang menang. Iya. Kalau berdiskusi itu, let's say oke, kita nih punya pertanyaan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau enggak tentang baptis deh. Ya, baptis kan sering ada yang percik, ada yang selam apa. Itu tetap harus ada ruang untuk berdiskusi. Dan kita kenapa ya supaya kita bisa balik ke Bible untuk kayak kita lakukan sekarang ini sama-sama kita datang, kita baca, kita lihat gitu loh. Ya kan, terus ingat lagi yang jemaat Berea kan gitu. Menerima dengan hati yang terbuka, tapi juga cek lagi gitu. Jadi dia bukan bilang nggak boleh berdiskusi loh. Tapi jangan sampai nih terpecah. Gitu. Ini penting. Karena kalau kita cuma bilang ya udah nih kita harus sekata, akhirnya jadi nggak ada ruang untuk berdiskusi. Tapi kan kalau kita baca Bible lagi keseluruhannya dibilang ya kita disuruh berdiskusi. Pertajam. Iya. Besi menajamkan besi ya justru ya. Besi, betul. Iya. Jadi ingat itu penting banget buat kita, terutama kalau kita gini, ada orang yang suka berpendapat. Ya, jadi ada orang yang kritis lah kalau kita kenal dengan kata yang lebih umum adalah orang yang kritis. Ya kan? Nah, orang yang kritis ini harus ingat gitu ya bahwa di Alkitab itu ditulis ya kita besi menajamkan besi, bukan kayak satu sisi yang tajam menghancurkan sisi yang lain gitu loh. Nah, itu penting banget sih. Jadi one day kalau kita ketemu atau ada di dalam lingkungan yang kritis, ya kita make sure kita nggak jadi satu mata pedang lainnya gitu loh. Gitu loh. Jadi karena itu bakal ada perpecahan gitu. Kenapa gue ngomong gini, karena gue tipe orang yang suka emosian gitu. Jadi kalau ada yang begitu tuh gue cenderung dulu gitu ya akan langsung konfrontasi aja gitu. Maksudnya apa gitu. Kayak nggak semua hal itu harus ada jawabannya dan nggak semua hal itu harus lo bikin satu pertanyaan atau apa gitu kan ya sih. Ya kan kalau orang-orang kritis kan begitu kan. Nah ini ya cuman firman Tuhan sih yang bisa bikin kita lebih damai, sejahtera dan menahan diri, men. Iya, tapi jadi justru kayak kita belajar dari Berea tuh ya udah itu udah kayak yang kita pegang tuh kalau kita mau berdiskusi sesuatu. Apalagi kalau di Bible juga tulis jangan masuk ke dalam perdebatan yang sia-sia. Sia-sia, itu betul. Ya kan artinya kita
Artinya kalau mau ngomong nih kita lihat-lihat juga nih. Ini orang kayaknya udah mulainya nih. Udah mulai gila gitu ya. Ya tujuannya bukan untuk kayak mau kita sama-sama belajar, mencari sesuatu gitu kan, cari kebenaran gitu. Tapi udah mulai serong gitu dari tujuan itu. Ya berarti ya kita tahu. Ya, jangan masuk ke dalam perdebatan yang sia-sia. Gitu. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ya betul, Mas Aryo. Makanya kita di grup ini kan kita bisa ngerasain deh gitu loh. Kalau kita lagi sama-sama belajar ini kita bisa sama-sama ngerasain. Karena kita semua juga makhluk roh kan, Tim, gitu loh. Lu juga punya Roh Kudus di dalammu, kita semua juga punya. Jadi pada saat rohnya itu enak gitu, sama, berarti kita tahu kita punya tujuan yang sama. Yang tadi seia sekata itu loh. Nah, itu. Iya. Ya. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Ya. Gue mau nanya dong. Crispus dan Gaius tuh dia yang baptis Paulus ya? Ya, di situ dia tulis seperti itu. Sama keluarga Stefanus. Dia cuma baptis 3 orang berarti, Tim. Iya. Crispus, Gaius. Oh enggak, sama keluarga Stefanus. Sama keluarga enggak maksudnya iya, keluarga Stefanus kan nggak dikasih tahu ya ada berapa orang. Iya, keluarga Stefanus. Tapi ini keren deh di ayat 17, sebab Kristus Tuhan Yesus ya, mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia gitu ya. Yeah. Kayak Tuhan Yesus tuh benar-benar di mata Paulus gitu ya, Tuhan Yesus tuh benar-benar udah punya, ngerti gak sih, udah punya tujuan masing-masing untuk setiap orang gitu ya. Jadi kayak, jadi tajam, lu harus melakukan apa. Jadi ada yang berteriak, ada yang mendengar gitu ya. Ada yang memperkatakan, ada yang mencatat gitu kan. Jadi hal-hal gitu tuh yang keren banget sih menurut gua. Iya. Terus tambahan, ini di sini saya sangat belajar banyak dari Paulus, di mana gimana sih menjadi seorang pengikut Kristus gitu, maksudnya saya kan ikut kelompok kecil doa bersama-sama gitu segala macam, jarang membicarakan tentang tujuan akhir kita yang tadi di-mention itu. Kita jadi cuman ya praktek kehidupan kita gimana, tetap ayat segala macam, tapi jarang ada yang mention tuh untuk kita ke depannya mau kayak gimana, mau apa, dan sini kan Paulus selalu ngomong di surat-suratnya kan saat perjalanannya gitu. Kalau dia memberitakan kabar baik, bagaimana Allah akan memerintah, sampai suatu ketika waktu itu yang menjadi trigger saya untuk mencari lebih dalam lagi. Emang kabar baiknya itu apa sih? Apa yang dibilang kabar baik, dan bagaimana sih emang Allah akan memerintah nanti di bumi ini gitu, dan sampai pada suatu pencarian yang tentang kerajaan 1000 tahun dan sampai kehidupan selama-lamanya itu, dan saya sebagai orang Kristen yang 33 tahun hidup, saya baru tahu di sekarang ini gitu. Jadi kayak kemarin itu kayak cuman hidup sebagai orang Kristen, ya udah gitu aja. Cuman ya itu dia, semakin kita mencari lebih dalam lagi, benar-benar Tuhan bukain jalan dan memperjelas gitu loh. Dan even saat sekarang saya biasanya nih orang ditunjuk untuk menjadi sebuah pemimpin kelompok doa ini kan, biasanya banyak yang nolak, banyak yang apa gitu. Justru saya jadi semangat karena pengen memberitakan ini ke banyak orang gitu. Nggak ya kita dari mungkin kalau dari saya mulai dari Instagram nih, bagi sharing ayat segala macem, tapi juga kita memberikan timeline-nya, bagaimana kita hidupnya sih, nggak cuman kayak sepotong-sepotong, tapi ada urutannya nih. Ya kita pertama harus bertobat dulu, kedua kita harus mengikuti perintahnya, terus yang ketiga ya nanti kita tetap setia, tetap apa, dan menurut saya tuh hal itu sebenarnya penting tuh dibikin satu timeline sampai nanti kita diangkat dan datang ke bumi untuk memerintah selama 1000 tahun, itu penting gitu. Dan pas kemarin sempat bertukar pikiran sama teman-teman yang lain juga, ada yang bilang kayak pas saya sharing gitu kan, dia bilang ya ini hal yang bagus gitu, karena selama ini membuat saya terpicu untuk menjadi lebih baik lagi, terus belajar terus, supaya nanti saat saya diangkat ke atas gitu, saya bertanggung jawab, istilahnya report ke Tuhan, ini yang udah saya lakukan di dunia ini gitu, maksudnya dan itu bekal saya juga untuk nanti memerintah bersama Tuhan juga gitu kan, untuk mengelola ya istilahnya bumi ini. Dan kita kan nggak mungkin ke sana membantu Tuhan tanpa membawa apa-apa.
Ntar malah jadi OB doang gitu kan, enggak. Maksudnya, ini hal penting maksudnya ya. Ini OB taat apa OB? OB. Ntar malah jadi OB doang di kerajaan 1000 tahun kan. Nggak pakai EY. OB. Office boy. Office boy. Iya. Iya, ntar cuma jadi office boy doang gitu. Nah ini ya mungkin makanya Paulus selalu di setiap suratnya ngomong Injil, kabar baik, terus bagaimana kerajaan Allah, bagaimana Allah akan memerintah segala macam, dan mungkin itu yang benar-benar Tuhan tunjukin kan ke dia gitu saat ada revelation ke Paulus, bagaimana dia akan memerintah, bagaimana dia akan menghukum, bukan menghukum ya. Ya ada saat ada penghakiman terakhir dan segala macamnya. Penghakiman itu gitu. Jadi benar-benar ngasih tahu ke orang tuh kayak ayo gitu loh. Oh berarti ini nanti Tuhan tuh akan begini, lo nanti bakal begini gitu. Jadi ya sangat luar biasa sih Paulus ini, suratnya juga dia yang paling banyak di dalam Alkitab ya. Iya. Surat dia ya. Iya. Tapi ingat lagi, balik lagi selalu fokusnya tetap Tuhan Yesus. Gitu. Meskipun kita belajar banyak dari satu orang, let's say Paulus yang kita lihat, tetap glory-nya itu go to Jesus menurut saya. Karena pada saat kita maksudnya kita nggak tetapin itu di dalam pikiran kita ya, bisa satu kali kita jadi kayak malah jadi istilahnya man-centered. Jadi kayak idolize figur ini. Iya. Gitu loh. Nah ini yang agak kita harus perhatikan. Karena gue udah melihat juga, justru makanya Paulus tulis ini supaya lu jangan bilang gue golongan Paulus nih. I learned this from Paul. That's why he's the best gitu. I learned this from Apollos atau from Kefas, Peter. Atau ya kalau zaman sekarang ya dia pakai nama gereja atau pendeta tertentu gitu misalkan. Tapi sebenarnya kita harus dengan sadar bahwa ya yang kasih revelation ke Paulus Tuhan Yesus sendiri. Gitu. Ya. Tujuannya itu nanti. Itu sih. Yes. Thank you. Ya. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Gue baca ya. Ya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah karena ada tertulis. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, itu Gentiles kita ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Wah, ini
gue kalau kan gue baca pakai aplikasi kan. Ya. Jadi ini ayat 22 nih sampai habis gue tuh kasih warna yang penting gitu. Warna yang penting gitu, warna yang beda daripada highlight gue yang lain gitu. Iya. Gitu. Gimana? Hikmat Allah dan hikmat manusia. Banyak kata Iya, kalau membingungkan. Kalau menurut aku ini nggak gampang ya, susah. Tapi gini, hikmat itu it's not by design ya kalau menurut gue ya. Tapi itu result. Jadi kalau yang dibilang di sini, kalau lu fokusnya ke Tuhan Yesus, yang namanya hikmat itu automatically ngikutin lu gitu. Jadi lu jangan ngincer hikmatnya. Gue pengen hikmatnya. Sebodoh amat. Gue pengen hikmatnya. Pokoknya enggak. Seperti itu yang dimauin oleh our Lord itu enggak gitu. Tapi lu fokus ke gue lah. Ntar hikmat ngikutin lu. Kalau bahasa bodohnya gitu kalau menurut gue. Iya betul. Makanya balik lagi tuh tim, selalu kayak kita nih akhirnya ini sering ngomong kan, kita reduce lagi semua ke satu prinsip bahwa God centered, bukan man centered. Jadi fokusnya itu harus ke Tuhan, jangan fokusnya itu ke manusia, ke kita sendiri, ke manusia atau ke pengajar, pemimpin atau apa gitu. Jadi fokusnya itu selalu ke Tuhan Yesus. Karena tadi Mas Aryo aja ngomong kalau kita fokus sama Tuhan Yesus, hikmat itu kita dapat. Karena kita benar-benar fokus sama dia, firman-Nya kita baca, apa segala macam, kehidupan sehari-hari kita jalanin. Lama-lama hikmat itu makin lama makin terbentuk dan kita jadi ngerti. Oh sebenarnya ini loh, hikmat Tuhan itu artinya ini. Iya. Ya. Karena di sini kan ada ditulis nih Tim, hikmat dunia itu, bukankah Allah telah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan? Di ayat 22 yang lo highlight ya, orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Iya. Mereka tuh cari tanda. What are the signs? Ya kan? What are the signs? Terus kalau orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang-orang Yunani itu Gentiles. Kita ini termasuk kategori itu. Karena kenapa dibilang orang Yunani? Karena itu pertama bangsa yang ditawarkan as a Gentile gitu loh. Nah, orang Gentiles itu kebanyakan maunya nyarinya hikmat. Carinya apa? Kata-kata mutiara. Ya, kata-kata mutiara quotes. Itu tapi kan kita quotes. Hikmat. Tapi memastikan hikmat itu berasal dari Tuhan atau berasal dari manusia. Nah. Gitu. Karena begitu banyak yang beredar sekarang ini. Kalau kita nggak baca Alkitab, gimana kita bisa tahu ini hikmat manusia apa hikmat Tuhan? Ya kan? Pada saat kita baca Alkitab, kita baca quotes, kita pakai prinsip seperti orang Berea. Kita balik lagi, kita lihat. Oh ya benar, Tuhan ada ngomong gini. Berarti ini memang hikmat dari Tuhan. Tapi pada saat kita balik, loh Tuhan nggak ngomong kayak gini loh. Ini hikmat manusia apa hikmat Tuhan? Cari lagi. Lama-lama seperti kata Mas Aryo, kalau kita fokus sama Tuhan Yesus terus, dapat kita hikmat dari Tuhan semua itu. Betul. Ya. Dan untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan Yesus itu kayak ditulis banget di sini ya. Yang tadi maksudnya yang gue nyambungin yang Mas Aryo katakan tadi ya, fokus ke Yesus gitu ya, ke Tuhan Yesus ya. Ya automatically hikmatnya yang ikut gitu kan. Dan untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan Yesus tuh kita nggak perlu jadi profesor, kita nggak perlu sekolah S3 dengan angka A+ semua gitu, karena ya di situ ditulis kan, ya kan, bahwa Tuhan itu ini sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan lanjut. Nah tentang kita dipanggil gitu kan. Kita dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Nah itu, jadi mungkin kalau dirangkum ya lu nggak perlu sok pinter gitu ya untuk tentang main hikmatan ya, karena ya Tuhan Yesus sendirilah itu sumber hikmatnya gitu loh. Ya, dan tujuan akhirnya itu glory-nya itu mau balik ke Tuhan. Kenapa kayak gitu? Ya supaya yang gue sering bilang gitu loh, kita pada saat lakukan semua kehendak Tuhan, kita tuh dapat joy-nya. Tapi glory-nya tuh selalu balik ke Tuhan gitu. Karena pada saat kita ngerasa kita tuh sebenarnya nggak sanggup lakuin ini, tapi kita bisa lakuin ini ya karena ada Tuhan gitu. Jadi kita kayak balikin terus glory-nya ke Tuhan.
Ya. Disclaimer lagi, tadi maksudnya untuk dapat hikmat, kita bilang orang bodoh gitu ya, maksudnya yang nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, bukan berarti kita nggak boleh jadi orang pintar yang punya sekolah tinggi gitu ya. Ya, nggak ada hubungannya, karena itu nggak bisa dihubungin gitu. Jangan dibalik. Dan ya jangan teman-teman yang dengar jangan salah pengertian ya. Gitu. Ya, jangan merasa malah nanti kita nih anti pendidikan. Oh enggak. Kita masih mengenal Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita. Iya. Intinya tuh di ayat 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Itu sebenarnya. Ya. Betul. Oke, itu chapter 1 habis. Ya, habis, kita lanjut terus ya. Kita lanjut mungkin, lanjut ke 1 Korintus 2. Ben, silakan baca Ben. Oke, 1 Korintus pasal 2 ya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Fokusnya selalu Yesus Kristus. Ya, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Nah. Wah, luar biasa banget. Gila, benar-benar. Ya kan? Ya. Gue lanjut ya. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itu di-highlight dulu tuh ya, yang 10 ya. Nanti kita mau bahas tuh. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi yang tahu kalian sendiri itu ya kalian sendiri, roh kalian sendiri. Karena kan gua nggak bisa masuk ke dalam roh lu. Tapi gimana bisa tahu roh Tuhan ya? Kalau bukan dari roh Allah gimana bisa tahu? Tapi di dalam kita ada roh Allah. Jadi kita bisa tahu Tuhan seperti apa. Betul. That's right. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Nah itu dia tuh. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya. Wow. Gitu. Gila. Penuh banget nih. Maksudnya gila. Rich banget gitu. Gila, Petrus tuh kalau nulis, Paulus kalau nulis tuh, man. Setiap kata-katanya kayak dipikirin banget ya. Iya. Gila benar-benar. Apa nih teman-teman? Kalau menurut saya ini tadi saya highlight semua. Jadi apa namanya?
perikop ini tuh kalau saya akan melakukannya yaitu saya akan mengucapkan ini terus gitu, memperucapkan. Misalkan saya sedang ada dalam satu condition yang saya sangat membutuhkan untuk sangat bergantung ya juga itu saya akan mengucapkan ini karena ini juga akan supaya telinga saya mendengar jadi supaya iman saya juga tumbuh terus gitu. Ini jadi ada kala-kalanya itu saya kalau merenungkan firman Tuhan atau yang di Alkitab itu saya malah nggak bisa tidur gitu sampai mungkin jam 3 atau jam 4 gitu loh. Karena it's like a battle yang going on inside me gitu loh. It's like a battle gitu. I mean like aku berusaha mengalahkan apa yang ada nonjok di dalam diri gue gitu. The beast inside me itu harus gue kalahin gitu loh. Kadang-kadang gue kayak shouting atau berkata-kata yang biasanya gue keluar ke teras ya. Karena kalau di dalam nanti kasihan anak-anak sama istri ya gitu. Jadi gue keluar ke halaman, gue sampai bilang-bilang gitu. Maksudnya bilang, Tuhan Yesus, ini bagaimana gitu. Kadang-kadang saya bawa HP, terus saya mengucapkan ini, meneriakkan itu supaya aku mendengar itu sendiri gitu. Jadi firman Tuhan bagi gue ya harus diucapkan. Nggak bisa cuma ngeliatin HP, ngeliatin Alkitab, dia tuh harus dilafalkan. Walaupun dibaca. Walaupun itu jauh, bukan mantra. It's not a mantra. It's more than a mantra, you know. Ya itu aja, thanks. That's why you have your own war room ya, Mas Arya. Iya, aku punya war room sekarang. Wih, mantap. Mulai Desember. Oke. Thanks. Iya. Ayat 5, Ben, Irsan sama Mas Aryo, itu juga supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, ya, tapi pada kekuatan Allah. Itu juga satu hal yang simple tapi satu pegangan ya, gitu. Iya, betul. So, sorry, satu lagi. Apa tuh? So when you think you can be a head, jadi ketika kita berpikir bahwa kita bisa menjadi kepala, tapi bukan ekor, tapi piye cara nih bahasa Jawa ya. Tapi bagaimana, how to get there? Apa yang dibilang sama Benny tadi sangat menguatkan kita. Itu loh, kedepannya tuh seperti itu. Tapi how to get there? Ya ini ayat 2 1 Korintus 2 ini. Iya, jadi ini kayak sehari-hari ini jadi kayak training days terus gitu loh. Kita training. Kita gimana cara kita berkenan, makin menjadi dewasa dalam Kristus. Ini jadi setiap hari ini kita train nih. Gitu. Karena kita tahu ujungnya kita mau kemana gitu kan. Iya, betul. Iya kan? Betul. Jangan sampai kita juga jadi orang yang orang Kristen yang ini sih gue selalu mengingatkan diri juga ya baru-baru ini. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang motivational gitu loh. Jadi orang-orang yang cuman kayak dimotivasi aja gitu supaya kita hidup gitu. Padahal kan kita hidup karena firman ya, bukan karena kata-kata motivasi gitu supaya kita hidup. Karena firman Tuhan itu hidup di dalam kita jadi hidup. Bukan karena kata-kata motivasi yang menghidupi, yang membuat kita jadi hidup. Nah itu yang benar maksudnya. Iya. Nah ini tadi tuh ayat 5 yang lu baca itu tadi tim sebelumnya, supaya iman kamu kan jangan bergantung pada hikmat manusia. Dan ayat 6 juga cukup impactful, Ben. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan gitu. Jadi kadang-kadang waktu kita menyampaikan firman Tuhan itu juga kalau itu yang mendengarkan orang-orang yang belum matang, mereka either akan menjadikan itu hanya sebuah motivasi atau bahkan mereka nggak paham gitu loh. Atau salah pengertian, yang paling parah adalah salah mengerti kan. Iya kan? Iya. Gitu. Karena di sini tulis mereka yang telah matang ya. Iya, itu kayak sesuatu yang spesifik yang Paulus tulis di situ. Gitu loh. Iya kan?
Iya. Gitu. Kenapa kadang-kadang Paulus bisa marah-marah dalam suratnya kayak keras gitu ya? Karena dia tahu dia bicara sama orang yang udah pernah dia kasih tahu gitu loh. Iya kan? Iya. Gitu. Iya. Di ayat 9 Tim itu kan di ayat 9 itu diambil dari this is my sebentar ya. Nah, the ini best kan, verse. ya, ini kan diambil dari Perjanjian Lama nih. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Biasanya kita baca stop sampai di sini, Tim. Karena itu yang kita tahu. Dan biasanya kita pikir ini semacam surga nanti yang Tuhan siapkan buat kita. Karena belum pernah lihat ini semua. Tapi di ayat ke-10, jangan ketinggalan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kalau kita mau tahu ini semua, ya kan kita pastikan kita dekat sama Tuhan supaya Roh Allah yang bernyala-nyala di dalam kita, akhirnya kita bisa tahu tuh, ya kan? Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Iya, betul. Jadi benar. Jadi yang ayat 9 ini ya, kan selama ini kita juga baca cuma sampai 9 aja gitu ya. Tapi karena ini ada pemahaman yang bagus nih, Benny. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu yang bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Allah gitu ya. Berarti si ayat 9 ini akan bisa kita alami, akan bisa kita dapati ketika kita dekat dengan Roh Allah itu gitu. Iya, Meskipun tidak 100%, tapi at least kita jadi kayak semakin tahu, ternyata ini loh ada rencana Tuhan yang belum kita pernah lihat, belum kita dengar. Ternyata seperti ini. Terus karena kita berjalan sama Tuhan terus, jadi makin kelihatan lagi gitu loh. Iya. Dan aku pengen tanya ini ya. Dalam 1 bulan itu aku ngerasa begini. Aku mengkaitkannya dengan prophetic atau nubuatan. Ya. Aku merasa bahwa kalau kita itu nanti gradually sudah semakin dekat dengan Allah ya. Ya. Sometimes kamu punya kekuatan prophetic atau nubuatan. I don't know. I just feel that. Oh, maksudnya kita jadi bisa bernubuat begitu? Kita bisa bernubuat tuh kayak term yang sangat kudu hati-hati, tapi kayak bisa foresee. Ya. Kamu punya tiba-tiba ada satu snap begitu. Ya, betul. Nah, ini menarik nih kalau udah masuk ke sini nih. Ya kan? Tapi ininya apa? Parameternya. Untuk bahwa kita jadi yakin nih bahwa ini sesuai dengan firman Tuhan. Parameternya apa? Iya. Aku nggak bisa jawab itu, tapi I feel like a blink, a snap, begitu. Iya. Timothy, mau jawab? Enggak, gue kalau ditanya parameternya firman Tuhan itu sendiri menurut gue sih. Iya. Gitu. Iya, karena gini loh. Memang sih ditulis di Kisah Para Rasul kan. Nanti kita ada karunia nubuatan apa segala macam itu. Ya kan. Cuman kita harus sangat hati-hati dengan ini karena karunia itu ada, gue bukan bilang nggak ada, tapi semua karunia nubuatan itu harus basicnya balik ke Bible, dan nubuatan-nubuatan yang kita tahu semuanya udah ditulis oleh nabi-nabi dan para rasul. Jadi let's say kalau kita bilang nanti akan apa yang kita baca misalnya di kitab Wahyu atau apa gitu, ya itu kan basicnya memang dari Wahyu. Itu bukan tiba-tiba gue bilang gue gini loh Tim. Oke, gue bernubuat ya. Tahun ini kalian semua harus jual stok kalian karena stok akan begini. Nah itu based on apa? Nubuatan seperti itu. Ya Kak. Ya. Ini yang kita harus hati-hati karena untuk kita tahu nubuat itu artinya pasti akan terjadi. Jadi kalau itu bukan sesuatu yang pasti terjadi, kalau kita baca di Alkitab, seseorang bernubuat dan itu tidak terjadi, itu ditulis adalah false prophet, false teacher. Dan itu hukumannya di zaman Perjanjian Lama itu mati. Jadi nubuatan itu supaya kita yakin nubuatan ini pasti terjadi, ya berarti harus tetap basicnya kan dari sini yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan para rasul. Itu loh.
Jadi itu aja sih. Tapi gue yakin dengan kita berjalan itu pasti kita juga akan bisa ngerasain. Karena tadi yang ditulis Tim, gitu loh. Ya kan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya kan. Ya kayak hari ini aja deh, apa yang sedang terjadi di dunia ini. Kan nggak pernah dilihat oleh mata. Satu dunia tuh pakai masker, pernah lihat nggak di dunia? Nggak pernah lihat, gitu. Contohnya. Ya kan? Iya. Tapi kan kalau kita baca tanda-tanda zaman, udah menuju nih. Tapi tetap basicnya tetap dari Alkitab. Itu. Oke. Seru Mas Aryo, seru banget. Oke, lanjut. Ada yang kita miss nggak? Tadi yang di-highlight di pasal 10. Udah ya, tadi udah dibahas ya? Udah. Setelah menyatakan oleh Roh ya. Berarti kita, kalau dari saya jadi tambahannya paling kurang-kurangin quotes Pinterest ya. Tapi banyak-banyakin quotes Bible. Ngeri itu Pinterest. Iya. Semua quotes manusia lah, hikmat manusia. Iya betul. Betul nih San. Banyakin quotes Bible itu kenapa? Karena di Matius 24 Tuhan Yesus bilang, pada saat ini the gospel udah di-preach ke seluruh dunia, maka akhirnya akan dia datang. Kalau zaman dulu, zaman mereka lagi tulis, lagi baca, nggak ngerti gimana caranya bisa satu dunia. Nah, kalau kita hidup zaman sekarang, mungkin banget karena ada apa? Internet. That's why kita tahu, ini tanda zamannya. Kita udah selangkah lagi semakin dekat. Iya. Gitu. Betul. Kecuali si raja-raja sosial media memban konten-konten Kristen. Disulap hilang semua ya. Iya. Kalau kita ngeliat tadi di 1 Korintus 1, tadi kan saya sempat mikir sih, bermegah di dalam Tuhan tuh seperti apa gitu. Kalau mungkin perbedaannya gini, mungkin please correct nih ya kalau salah gitu. Kalau yang quotes Pinterest kan you can do it, nothing is impossible segala macam bla bla bla. Tapi kalau kalau kita based on Bible, God will make me do it gitu, atau Tuhan bisa membuat kita mampu untuk melakukan dan melewati itu gitu kan. Jadi bermegah dalam Tuhan itu adalah ya kita membawa Tuhan dalam masalah kita gitu kan. Tuhan yang akan bantu kita, bukan kita sendiri. Kalau kayak you can do it, you are apalah segala macam bla bla bla, itu kan kayak kita bermegah diri kan. Iya. Nah, pada saat lu udah baca ini kan, lu jadi kayak ada cermin gitu loh, San. Loh, kok ini sama ya? Ini beda ya. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, ya jadinya ya oke-oke aja karena kedengarannya baik. Baik belum tentu benar. Yes. Ya, itu kayak gini. Just be yourself. Kayaknya kedengarannya keren banget, just be yourself. Tapi Tuhan bilang apa? You cannot be saved kalau lu nggak born again. Gimana lu be yourself? You have to be born again. Gambaran dirinya salah jadinya. Iya. Kalau cuma just be yourself, ya udah, I don't have to be born again. Gua apa adanya kayak gini kok. Harus mati memikul salib. Nah, lo gimana cara? Terus disuruh mikul salib gimana? Berarti ini agak-agak enggak nih, gitu. Berarti jangan. Iya. Makanya kita perlu yang asli. Bisa kita punya yang asli, kita bisa lihat yang nggak asli yang mana. Tapi kalau kita nggak pernah lihat yang asli, ya udah semuanya sama-sama aja. Kelar. Dan di ayat terakhir, di ayat 16 nih ya, sebelum kita udahan nih. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ini ada hubungannya sama ayat 10 tadi. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, ya kan? Ya kan? Jadi kan berhubungan tuh dengan ayat 10 kan? Gitu. Gitu. Betul. Jadi kita gimana bisa tahu Tuhan? Ya dengan melalui rohnya dia yang ada di dalam kita gitu. Kalau kita nggak pernah berkomunikasi, berhubungan, membangun dengan rohnya dia yang di dalam kita, mengaktifasi lah bahasa ininya. Gimana kita mau tahu Tuhan gitu. Karena yang tahu Tuhan ya dia yang di dalam kita gitu. Iya betul. You know like. Betul. Iya. Karena yang tahu lu ya roh lu sendiri yang di dalam lu, Tim. Gua nggak tahu. Satu-satu hal yang kita nggak pernah bisa tahu adalah motivasi orang. Motivasi karena diri orang kita itu sendiri. Yang bisa tahu cuma lu sama Tuhan. Motivasi Mas Aryo yang bisa tahu cuma Mas Aryo sama Tuhan. Gua nggak bisa judge based on yang kelihatan, tapi gua nggak pernah tahu motivasi orang itu apa. Yang bisa tahu kalian sendiri. Nah, sama yang bisa tahu Tuhan ya roh Tuhan. Tapi roh Tuhan itu ada di dalam kita karena sejak kita bilang kita percaya Tuhan Yesus,
Roh Kudus diam, dwell inside us. Yes. Jadi pada saat kita biarin dia rohnya biar terus menguasai kita, kita jadi tahu maunya Tuhan tuh apa sih. Ya. Mantap. Oke, kita udah 1 jam lebih. Ya. Oke, kita sudah belajar 1 Korintus 1, 1 Korintus 2 ya. Kita belajar tentang hikmat. Kita belajar tentang hikmat ya, benar-benar tentang hikmat, tentang roh ya. Malam hari ini, terutama hikmat yang benar itu asal dari mana? Dari Roh Allah itu sendiri ya. Itu yang kita mesti pegang. Mungkin malam hari ini saya akan kasih judul nanti di video ini adalah must watch. Ya benar-benar. Must watch. Ini orang mesti dengar, orang-orang. Teman-teman mesti dengar, teman-teman mesti baca at least 2 pasal ini, teman-teman mesti baca. So you know the truth, bukan hanya tahu atau kenal, tapi kita mengerti kebenaran ini gitu. Wow. Thank you so much, Ben. Thank you semuanya, teman-teman. Aryo, Irsan, thank you so much. Juga seluruh teman-teman yang sudah mendengarkan, menyaksikan program online Bible Reading ini. Selalu jaga kesehatan, selalu kreatif, terus produktif, dan berdoa, dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless. Bye.